Hai pemirsa YouTubers, ketemu lagi di channel Velatina Hiriana. Nah pemirsa, kali ini pada video ini saya akan menceritakan pengalaman saya gagal kolaps yang kedua kalinya, gagal kolaborasi dengan Kak Sartika Sinaga Channel ya. Ikutin video ini sampai selesai ya. Ya, di sini saya ingin ceritakan bahwa pada awal mulanya kenapa saya tertarik untuk mencari tahu, untuk kepoin Mbak Sartika Sinaga ini. Ya, pertama kali saya mendapat kiriman sebuah link channel YouTube ya dari teman, dari grup alumni kampus saya ya. Jadi di situ ada teman mengirimkan link sambil agak bercandain saya gitu kan. Dia bilang kayak gini, "Hai Lan," panggilan saya kan Lana ya panggilannya. "Hai Lan, coba kamu lihat ini, channel ini kalah loh YouTube-mu karena channel ini," dia bilang kayak gitu kan. Aku ngakak, pokoknya ngakak abis lah nontonkan channel YouTube ini, dia bilang kayak gitu kan. "Kamu udah hampir 2 tahun ke YouTube, subscribermu masih di bawah dia loh," dia bilang kayak gitu kan. Nah setelah saya buka linknya dan saya akhirnya sangat terhibur ya dengan channelnya Mbak Sartika Sinaga ini. Saya tertawa geli melihat kelucuan dari Mbak Sartika dalam membawakan lagu-lagunya ya, dan gayanya yang polos dan apa adanya di situ. Nah, di sini saya awal mulanya saya penasaran dengan channelnya Mbak Sartika Sinaga ini. Nah, selanjutnya saya sampaikan ke teman saya, oke, suatu saat saya akan kolaps nih, akan kolaborasi dengan Mbak Sartika. Tolong dong siapa yang punya nomor handphonenya Mbak Sartika, kasihin ke saya bilang kayak gitu kan. Nah sempat dicandain nih sama teman-teman di grup, "Boleh kamu minta nomor HP-nya, nanti aku cari," katanya, "tapi 500.000 ya." Jadi dia bercandain saya kayak gitu. Tapi itu maksudnya cuma bercanda ya, masa mau kasih nomor WA juga bayar sih. Nah oke, next, suatu saat saya akan cari Mbak Sartika ya. Kejutan untuk kalian di sini saya sampaikan seperti itu. Nah, akhirnya pada suatu kesempatan saya ada waktu gitu ya untuk keluar untuk mencari Mbak Sartika ini, karena saya lihat dari video-videonya, saya ketahui bahwa Mbak Sartika ini berjualan di Pasar Nipah Kuning, Kota Pontianak ya. Jadi, oh ini kan di Kota Pontianak, kenapa tidak? Kita bisa cari loh gitu. Nah, selanjutnya pada pukul 11 ya, kurang lebih 11 lewat lah gitu, saya pergi ke pasar. Nah padahal sebelumnya pemirsa, saya ini anti pasar ya. Sudah beberapa bulan terakhir ini tidak pernah pergi ke pasar, ada status PSBB dan sebagainya. Ini saya sama sekali tidak pernah ke pasar. Saya belanja sehari-hari juga di dekat rumah ya, kebetulan ada warung yang menjual sayur-sayuran seadanya lah gitu. Nah pada suatu kesempatan tersebut selesai kegiatan meeting ya, jadi sekitar jam 11 lewat lah gitu, setengah 12, saya ke Pasar Nipah Kuning. Jarak Pasar Nipah Kuning dari rumah saya itu sekitar ya kurang lebih 15 menitan lah ya mungkin ya, pakai sepeda motor. Karena kalau pasar yang terdekat dari rumah saya itu kan Pasar Teratai. Nah ini saya bela-belain ke Pasar Nipah Kuning nih. Nah kemudian saya OTW ke sana. Sesampai di pasar itu harinya hujan pemirsa. Bisa kalian lihat di video saya sebelumnya ya. Saya ada samperin Mbak Sartika rencananya, dan sampai di sana itu hari hujan pemirsa. Nah di sana saya bertanya ke pedagang-pedagang di sekitar Pasar Nipah Kuning, karena kan saya memang baru pertama kali ke Pasar Nipah Kuning. Saya tanyakan, apa benar di sini ada Mbak Sartika Sinaga jualan di pasar ini? "Oh iya benar, posisi jualannya agak masuk ke dalam, posisinya di tengah-tengah," katanya gitu kan. Nah kemudian saya masuk ke pasar tersebut, saya mencari Mbak Sartika Sinaganya, dan ternyata pada pukul 11.30 itu Mbak Sartika Sinaganya sudah pulang pemirsa. Nah akhirnya kolaps pertama saya gagal dengan Mbak Sartika Sinaga. Nah selanjutnya saya pulang dan saya titipkan pesan kepada ibu-ibu penjual yang tidak jauh di sekitar Mbak Sartika jualan. Saya sampaikan besok saya akan datang kembali ke sini untuk menemui Mbak Sartika Sinaga.
Pemirsa, itu cerita awal kolaps pertama saya gagal dengan Mbak Sartika. Nah, keesokan harinya saya datang lagi ke pasar, sekitar pukul berapa ya, 9-an lah ya, sekitar jam 9 pagi gitu. Karena saya berpikir jam 9 pagi Mbak Sartikanya pasti ada nih, masih jualan gitu kan. Nah, kali ini saya membawa misi titipan dari anak saya juga. Anak saya sekitar umur 8 tahun ya pemirsa. Dia juga ngefans ini sama Mbak Sartika Sinaganya, karena dia suka channel-channel yang lucu-lucu ya, yang kocak gitu dia suka. Jadi dia titip pesan, ayo mah kolaps dengan Mbak Sartika, Gaby mau lihat, dia bilang kayak gitu kan. Nah akhirnya saya samperin lagi Mbak Sartikanya untuk yang kedua kalinya ke pasar pada pukul 9 pagi. Saya ke pasar Nipah Kuning ya. Nah, sesampai di sana saya lihat dari kejauhan Mbak Sartika Sinaganya ada ya, pemirsa. Kemudian apa yang terjadi ketika saya ketemu dengan Mbak Sartika itu, saya agak grogi ya, agak ngeblank gitu, agak bingung. Terus Mbak Sartikanya nanya, mau belanja apa Mbak? Gitu kan? Oh sebentar ya, saya bilang kayak gitu. Oh sebentar. Padahal maksud hati saya itu langsung mau nembak Mbak Sartika, ayo kita kolaps gitu. Saya sempat terbingung gitu awalnya karena surprise juga ya bisa ketemu dengan Mbak Sartika. Kemudian mau beli apa Mbak? Dia bilang kayak gitu. Saya belum kepikiran mau beli apa. Akhirnya ya udah, saya beli cabai aja. Jadi saya beli cabai harga 5.000. Saya beli cabai. Nah kemudian setelah beli cabai, saya langsung ngomong nih sama Mbak Sartika. Mbak, saya bilang, Mbak Sartika, Kak Sartika, saya bilang kayak gitu kan. Saya panggilnya kakak ya. Kakak kan YouTuber, saya sering loh lihat video-video kakak deh, saya bilang kayak gitu kan. Langsung, oh iya terima kasih, nah, gitu kan. Dengan gaya santainya dia menjawab saya terima kasih, saya bilang kayak gitu. Langsung di situ saya mulai ada bincang-bincang lah ya dengan Kak Sartika Sinaga. Saya katakan, Kak, channel kakak keren loh, saya bilang kayak gitu kan. Banyak sekali viewernya, penontonnya, subscribernya juga udah banyak, saya bilang kayak gitu kan. Langsung, Kak saya juga YouTuber loh, saya bilang gitu. Saya juga YouTuber, saya sudah cukup lama juga mengenal dunia YouTube. Boleh nggak Kak saya ambil video kakak? Jadi kita ngevlog sama-sama di sini, saya bilang kayak gitu dengan Kak Sartikanya kan. Boleh nggak saya ambil sedikit video kakak, saya bilang kayak gitu. Langsung Kak Sartikanya bilang, jangan dulu deh katanya gitu, nggak usah dulu katanya kan, nggak usah dulu deh diambil videonya. Terus saya juga nanya nih, kalau foto boleh nggak Kak, foto untuk kenang-kenangan, saya bilang kayak gitu. Karena saya kan suka nih dengan channelnya Kak Sartika, saya bilang kayak gitu kan. Nanti aja deh dulu, Kak Sartikanya bilang kayak gitu. Untuk foto, untuk video nanti aja dulu, dia bilang kayak gitu. Karena saya lagi kerja, dia bilang kan, saya ini lagi kerja, lagi jualan, kata Kak Sartikanya gitu. Jadi saya kalau kerja ya kerja, jualannya jualan, dia bilang kayak gitu. Langsung sebenarnya ada rasa agak kecewa juga sih. Jujur ya pemirsa, saya agak kecewa karena saya mau ambil videonya nggak dibolehin. Nah sebenarnya karena saya orangnya sangat apa ya, nggak mau main curi-curi ambil video apa gitu langsung syuting kan Mbak Sartikanya todong gitu, saya nggak mau. Jadi saya izin dengan Mbak Sartikanya, dengan Kak Sartikanya. Jadi karena Kak Sartikanya bilang jangan dulu, ya udah nggak apa-apa. Jadi saya nggak jadi ambil video kolapsnya. Jadi ini kegagalan saya yang kedua, kolaps dengan Kak Sartika Sinaga channel ya. Tapi Kak Sartikanya ketika diajak ngobrol-ngobrol, kakaknya welcome kok. Jadi kita sempat bincang-bincang seputar YouTube juga dengan Kak Sartika. Dan Kak Sartika Sinaga juga ada memberikan nomor kontaknya ke saya. Dia bilang, Kak nanti kalau untuk bahas kolaps ya, bahas kolaborasi, nanti kakak chat saya aja, tunggu waktunya, saya sempat, saya siap, saya akan kolab sama kakak, dia bilang saya kayak gitu. Nah akhirnya saya simpan nomor HP-nya Kak Sartika Sinaga. Nah sudah dapat nih nomor kontaknya. Aduh senangnya, terima kasih ya Kak Sartika, semoga suatu hari kita bisa kolaps ya.
Harapan saya sih ya, semoga kedepannya ada waktu untuk bisa ngevlog bareng Kak Sartika, jadi kolaps gitu ya. Jadi dalam dunia per-YouTuban itu hal biasa untuk kita saling kolaborasi, kita saling support satu sama lain gitu. Dan kebetulan saya untuk kolaps dengan Kak Sartika ini bukan sekedar kolaps untuk ambil momen atau keuntungan pribadi, tapi benar-benar karena saya mengagumi sosok Kak Sartika Sinaga, dan juga karena saya ingin menjadi teman Kak Sartika. Kebetulan kita kan sama-sama dari kota Pontianak, dan sewaktu-waktu kapan saja kita ada event, pertemuan para YouTuber Kalbar misalnya, ntar aku bisa kabarin Kak Sartika. Karena aku sudah lama di dunia YouTube, ya sudah lumayan lama maksudnya, dan kita sebenarnya untuk di Kalbar kita punya semacam paguyuban atau apa ya, perkumpulan para YouTuber ya yang tergabung dalam YouTuber Kalbar Club. Nah, untuk saat ini kan Kak Sartika belum tergabung di grup tersebut, dan mungkin saya juga belum merekomendasikan atau meminta Kak Sartika untuk gabung ya ke adminnya, karena saya mempertimbangkan Kak Sartika Sinaga sekarang kan sedang hits ya, jadi menjaga privasi Kak Sartika juga supaya nomor kontaknya tidak tersebar kemana-mana gitu. Tapi walaupun Kak Sartika Sinaga tidak tergabung di grup YKC ya, YouTuber Kalbar Club, tapi next kedepannya kalau ada event, ada pertemuan atau ada kegiatan yang mengundang grup YKC ya, mungkin kedepannya kita bisa hubungi Kak Sartika. Jadi bukan sekedar collab satu kali gitu ya, maksud saya ingin bersahabat, ingin berteman dengan Kak Sartika Sinaga, dan kita saling support sebagai sesama YouTuber gitu. Oke. Terima kasih ya Kak Sartika, semoga melalui video ini Kak Sartika Sinaga bisa merespon ajakan saya untuk kolaborasi ya. Terima kasih. Ya pemirsa, terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti video ini. Semoga di next kesempatan saya bisa kolaborasi dengan Kak Sartika Sinaga ya, dan bisa tunjukin ke kalian video kolaborasi saya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.